Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah hancur oleh 111 misil yang diluncurkan oleh Iran. We had 111 missiles shot a few weeks ago by our lovely friends from Iran. They were aimed at the Abraham Lincoln, which is a beautiful aircraft carrier, by the way. The SS Abraham Lincoln, 111 in a short period of time. Out of the 111 missiles shot, 111 missiles were knocked into the sea easily. Think of that. And I called the captain of the ship. He wasn't even sweating. All you got, Jamie Dimon would be sweating that. You wouldn't like that. We have a different kind of strength, Jamie, right? We don't have that. But think of it, 111 missiles are coming at you. And he's drinking his coffee, taking... Ibu kota wilayah Kurdistan Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Sejumlah serangan menyasar pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota itu. Sejumlah serangan udara milik Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan ledakan yang cukup masif hingga mengubah langit malam kota Erbil jadi merah membara. Serangan itu merupakan respon dari Iran atas sejumlah serangan yang sempat menyasar Iran beberapa waktu lalu pasca gencatan senjata. Akibat serangan itu, pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat hancur. Sementara itu, sebuah rekaman menangkap momen ketika pertahanan udara milik Irak mampu menghancurkan sebagian drone yang diluncurkan Iran pada Rabu malam waktu setempat. Sejumlah drone tersebut menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil. Di waktu yang sama, pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan gelombang serangan balasan ke Iran dan menyasar lokasi militer yang diklaim mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Dalam sebuah rekaman dirilis oleh CENTCOM, sejumlah rudal dan pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika. Serangan ini berhasil meledakkan sejumlah fasilitas militer Iran, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Bandar Abbas. Serangan tersebut difokuskan untuk melumpuhkan kemampuan Iran yang saat ini diklaim oleh Amerika Serikat mengancam kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ya, di sisi lain, sebuah rekaman CENTCOM merekam pesawat militer Amerika Serikat menembak lumpuh sebuah kapal tanker minyak milik Curaçao yang mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dan insiden ini merupakan kali pertamanya Amerika Serikat secara paksa menghentikan sebuah kapal sejak kembali memblokade pelabuhan pada Selasa lalu. Sidang pra-peradilan Roy Suryo dihadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan.
Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Apa reputasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, ada Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Itu bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih tentang Menteri PU Dodi Hanggodo. Dodi Hanggodo yang belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Itu udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.